kita mulai contoh pengucapan huruf yang pertama, yakni kita bandingkan pengucapan jim untuk sifat syiddah dan huruf shin untuk sifat ar-rakhawah. Ya, agar lebih mudah untuk kita membedakan antar pengucapan dua huruf ini, maka keduanya kita sukunkan dulu ya. Selanjutnya didahului atau kita letakkan sebelumnya itu huruf hamzah yang berfathah. Ya. Sehingga kalau kita baca menjadi yang jim ini kita baca dengan aj, 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 begitu. Ya. Dan ketahuan sekali bahwa suaranya itu betul-betul tertahan sempurna ya di makhrajnya. Ini kita bisa lihat di gambarnya. Jadi makhraj dari jim itu adalah tengah lidah. Ini ketika aliran suara mau keluar itu terhambat dulu di sini. Yaitulah sifat asyiddah. Ya, selanjutnya kalau kita bandingkan dengan pengucapan shin, ketika shin ini kita sukunkan kemudian kita letakkan hamzah di setelahnya, maka yang terjadi adalah ash, ash, ash. Jadi suara itu mengalir. Ya, suara mengalir di sini dari makhrajnya. Dan itu bisa kita lihat dari tanda panah ini. Itu berlaku untuk semua huruf ar-rakhawah. Demikian juga dengan yang syiddah tadi. Ya. Dan tentunya untuk bunyi qalqalah, ini kan nanti ada bunyi qalqalah atau sifat qalqalah, maka itu belum kita bahas sekarang. Ya. Insyaallah akan kita bahas pada materi sifat huruf yang tidak berlawan. Dan perlu kita pahami bersama bahwa contoh pertama ini sengaja diambilkan huruf jim dan shin. Kenapa? Karena kedua huruf ini mempunyai makhraj yang sama. Dan kita sudah sama pahami bahwa salah satu fungsi atau manfaat kita mengetahui sifat huruf itu adalah bisa membedakan antar huruf-huruf ya, entah itu 2 ataupun 3 yang memang makhrajnya sama, seperti huruf jim, shin, dan yang satunya lagi adalah huruf ya yang keluar dari tengah lidah ya, diarahkan atau bersama dengan langit-langit yang sejajar. Itu alasan kenapa huruf ini yaitu jim dan shin di compare atau diperbandingkan. Baiklah, kita lanjut kepada uraian dari pengucapan ini, mulai dari yang syiddah, yaitu aliran suara tertahan lebih dahulu oleh makhraj yang tertutup. Nah, ini tertutup sempurna. Itu untuk syiddah. Sedangkan untuk yang rakhawah atau ar-rakhawah maksud kami, maka suara itu langsung mengalir keluar ya melalui makhraj yang terbuka. Ya, dari sini. Itu kurang lebih perbandingan dari pengucapan jim dan shin. Untuk selanjutnya kita sampaikan contoh kedua, yakni pengucapan dari huruf yang mempunyai sifat syiddah dan dilanjutkan dengan sifat hamas. Jadi hurufnya disebut apa tadi? Huruf syadidah mahmusah. Kita lihat contohnya adalah huruf kaf. Ya. Kita langsung buka ya. Huruf kaf
ketika dia masih dalam kondisi sifat syiddah, maka suara lebih dulu tertahan di makhrajnya. Ya, makhraj dari huruf kaf itu kan ada di antara langit-langit keras dan langit-langit lunak. Ya. Jadi pangkal lidahnya diletakkan di situ begitu. Sehingga aliran suara yang akan keluar itu tertahan dulu di situ. Begitu. Lantas ketika itu terucap, maksudnya ketika makhrajnya dibuka, maka terjadilah bunyi kaf yang berharokat, ya, bisa berharokat, bisa bersukun. Yang jelas itu dialiri dengan udara, ya. Jadi suara yang keluar itu ada aliran udaranya yang mengiringi. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau berharokat, ka, ditahan dulu, ka, ku, ki, dan itu akan lebih jelas ketika itu diberi sukun, ya, seperti tadi, ak, 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 begitu. Jadi ketika di sini masih ak, ya, syiddah, kemudian ketika hamas itu dibuka menjadi bunyi k, begitu, ak, ak, begitu. Itu kurang lebih rangkaian, ya, sifat syiddah dan hamas pada huruf kaf. Selanjutnya kita lihat contoh huruf yang mempunyai sifat syiddah dan jahar, sehingga hurufnya disebut dengan syadid majhur. Ya, di contoh ketiga kita ngambil lagi huruf jim, ya. Ya, persis seperti tadi tentunya. Jadi pertama, ketika dalam kondisi sifat syiddah, maka suara lebih dulu tertahan di makhrajnya. Aj, aj, begitu. Selanjutnya, pada saat makhraj ini dibuka, maka keluarlah suara itu tanpa diiringi dengan aliran udara. Itulah sifat jahar. Jadi setelah syiddah, suara tertahan di makhraj, ya, dilanjutkan dengan apa? Suara keluar tanpa diiringi udara nafas, karena jim itu mempunyai sifat jahar. Sehingga pengucapannya kurang lebih seperti ini: ajja, ajju, ajji. Itu ketika jimnya berharokat. Tapi ketika nanti ternyata jimnya bersukun, maka nanti yang akan muncul adalah bunyi pantulan, aj, aj. Lah begitu. Itulah sifat qalqalah yang insyaallah baru akan kita bahas pada bab sifat huruf lazimah yang tidak berlawan, ya, sebagaimana yang pernah kami sampaikan sebelumnya. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, contoh pertama, kedua, dan ketiga itu adalah untuk sifat syiddah dan rakhawah. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu pengucapan huruf al-bainiyah. Dan perlu kami sampaikan ulang bahwa sifat al-bainiyah ini merupakan sifat antara sifat asyiddah dan ar-rakhawah. Maka ketika kita mengucap huruf-hurufnya, itu otomatis suara itu sebagian tertahan dan sebagian mengalir keluar. Begitu kurang lebih. Nah, untuk huruf lam ini, mari kita langsung lihat kepada gambar peragannya. Ketika kita mengucap huruf lam, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah aliran suara itu, ya, tidak bisa maksimal mengalir keluar. Kenapa? Sebab terhalang oleh makhrajnya.
makhraj dari huruf lam. Makhrajnya di mana? Makhrajnya adalah sisi lidah bagian depan yang ditempelkan di langit-langit keras yang sejajar. Ya. Jadi ketika suara ini akan keluar, itu ternyata terhalang begitu sedikit ya, terhalang oleh makhraj dari huruf lam ini. Maka suaranya pun akhirnya seperti terhambat ya, kurang lebih seperti ini. Ketika kita matikan al Rabbil alamin begitu ya, tapi suaranya tetap terdengar ya ketika diucap begitu. Itu kurang lebih untuk huruf lam. Lanjut ke huruf ra. Ya. Kita lihat di gambarnya ini, yaitu aliran suara dari huruf ra ketika diucapkan atau ketika keluar dari makhrajnya itu memang setengah terhambat. Terhambat oleh makhrajnya tentunya, dan makhraj dari huruf ra ini sudah kita pahami bersama, itu keluar dari mana? Keluar dari ujung lidah yang lebih dekat kepada permukaannya, dan itu ditempelkan pada gusi yang sejajar ya, dekat sekali dengan makhraj dari huruf nun ya, sehingga suaranya itu akhirnya keluar melalui celah yang ada di ujung tengah lidah ya. Kalau kita lihat gambar ini, maka yang putih ini adalah aliran suaranya. Ini adalah gambar dari sebelah sisi kiri ya. Kemudian ini gambar yang kita lihat dari depan. Jadi ini sekali lagi adalah aliran suara itu keluar dari ujung tengah lidah. Itu dari pengucapan jadinya kurang lebih begini ketika kita sukunkan l jadi suaranya memang sebagian itu terhambat, dan itu akan kita bicarakan lebih dalam ya pada sifat inhiraf dan sifat takrir insyaallah ta'ala. Baik, lanjut ke sifat bainiyah untuk huruf mim dan nun. Langsung kita perlihatkan uraian dan gambarnya. Kurang lebih seperti ini. Jadi ketika huruf nun dan mim ini kita ucapkan, maka aliran suara itu hanya keluar dari rongga hidung. Ya, hanya keluar dari rongga hidung. Sedangkan sebagian suaranya lagi yang harusnya keluar dari mulut, ya bagian mulut, itu terhambat oleh makhrajnya. Itu kalau kita lihat makhraj dari mim itu adalah kedua bibirnya dikatupkan ya dan sekedar ditempelkan. Lah ini ternyata sudah cukup untuk menghambat bunyi mimnya sebagian. Sedangkan bagian suara yang keluar dari rongga hidung, yakni gunnah ya, dengung begitu, suara dengung itu tetap keluar. Itu bainiyah dari huruf mim. Sedangkan kalau kita lihat dari makhraj ke makhraj nun, maka bisa kita lihat bahwa ujung lidah ketika kita mengucapkan nun itu kan ditempelkan di gusi yang sejajar di atasnya ya, dekat dengan huruf ra tadi ya, sehingga itu sudah cukup untuk menghalangi suara bunyi nun ya, huruf nun begitu, sehingga tidak keluar dari mulut. Akhirnya yang keluar itu hanya sebagian saja, yakni yang melalui rongga hidung atau al-khayshum yang kita sering sebut dengan bunyi dengung atau al-gunnah. Itu jadi kurang lebih begini kalau kita lamakan ya durasinya. am 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 sedangkan di sini an an
kurang lebih seperti itu. Dan ini insya Allah akan kita perdalam lagi ketika kita membahas tentang sifat al-ghunnah. Seterusnya adalah pengucapan huruf ain, ya, karena huruf ain ini juga masuk ke sifat al-bainiyah. Kita langsung lihat gambar kemudian uraiannya. Jadi ketika kita mengucap huruf ain ini, aliran suaranya itu sebagian terhambat. Terhambat oleh makhrajnya, ya. Makhrajnya adalah ini, ada epiglotis yang kita sebut dengan lidah tenggorokan atau palka pernafasan, lebih populernya aslinya. Dalam bahasa Arab disebut lisanul mizmar. Jadi epiglotis ini bergerak ke belakang, ya, akhirnya mepet ke dinding tenggorokan. Itulah yang akhirnya membuat sebagian suara ain itu terhambat. Ya, itulah yang membuat sebagian dari suara ain itu terhambat. Maka bunyinya pun akhirnya kurang lebih seperti ini. A, a, a. Karena memang ini, ya, maju mundur begitu. A, a, a. Kurang lebih seperti itu.